Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini gue akan kembali membahas mengenai sepak bola guys ya. Iya dong, kan ini kan channel sepak bola guys ya. Jadi masih harus ngebahas mengenai sepak bola guys ya. Dan hari ini spesial banget guys ya. Gue akan ngebahas mengenai salah satu tim yang pernah meraih catatan tidak terkalahkan di IPA guys. Bahkan juara guys saat itu guys ya. Dan mereka juga pernah masuk ke final UCL menghadapi Barcelona guys ya di tahun 2006. Wah. Siapa lagi kalau bukan Arsenal guys ya. Klub sangat tangguh ini merupakan tim yang bisa dibilang dulu itu adalah tim yang dimasukkan atau dikategorikan menjadi tim the big six guys ya. Cuma sayangnya guys ya, di musim ini Arsenal seperti kehilangan magisa guys ya. Tidak hanya turun di posisi ke-8 saja guys ya. Mereka bahkan langsung berada di posisi kelipatan 2 guys. Wah. Itu adalah posisi ke-16. Luar biasa sekali ya. Itu luar biasa apa enggak ya? Kelipatan 2 soalnya guys ya. Itu berarti nggak luar biasa guys ya. Berarti parah guys ya. Nah, setelah melihat Arsenal habis bermain di game keempat nih guys ya, yang meraih kemenangan 1-0, kira-kira apakah Arsenal di musim ini atau lebih tepatnya di musim depan guys ya, masih bisa bertahan di PIA atau enggak guys ya? Check this out. Yang pertama, Arsenal masih bisa bertahan di PIA musim depan guys ya. Bisa dibilang setelah kemenangan menghadapi Norwich kemarin, Arsenal memiliki tambahan moral guys ya, atau tambahan semangat guys ya untuk bisa bertahan tetap bertahan di PIA musim depan guys ya. Apalagi setelah melihat bursa transfer Arsenal kemarin guys ya, mendatangkan Nuno Tavares, kemudian siapa namanya tuh? Sambi Lokonga, kemudian ada lagi Martin Odegaard guys ya, pemain yang sangat didamkan sama si Arteta guys ya. Otomatis membuat Arsenal masih punya peluang untuk tetap bertahan di IPA musim depan guys ya. Itu dengan catatan kalau mereka bisa konsisten setelah menghadapi Norwich. Kalau ujung-ujung nyungsep lagi ya wassalam. Dan bisa dibilang Arsenal juga memiliki pemain yang bisa dibilang setara guys ya, mulai dari inti sama cadangan guys ya, sama-sama ngelawak, salah bukan, sama-sama punya konsistensi guys ya dalam hal melawak, salah, kok jadi begitu lagi. Pokoknya intinya mereka itu punya squad yang sangat luar biasa guys ya. Jadi bisa dibilang kalau seandainya Arteta bisa meracik squadnya dan juga bisa memperbaiki mental, insya Allah guys ya, Arsenal bisa bertahan di posisi ke-16. Dan yang terakhir, Arsenal akan degradasi. Bisa dibilang ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai sebuah musibah guys ya. Karena anggota The Big Six yang bisa dibilang selalu berada di posisi keempat, tiba-tiba turun guys ya. Dan turunnya pun juga bukan turun pelan-pelan lagi guys ya, turunnya langsung gitu guys ya. Jadi dari peringkat 8 tiba-tiba kemarin ke kelipatan 5, terus sekarang ke kelipatan 6 ya kan. Kelipatan 6 degradasi ya. Kelipatan 4 guys ya. Jadi bisa dibilang itu Arsenal itu turunnya itu bukan main-main guys ya. Jadi bukan pelan-pelan tapi langsung wing guys ya. Ditambah lagi Arteta yang bisa dibilang sangat miskin taktik guys ya. Udah mainnya hancur-hancuran, miskin taktik, mainnya nggak punya visi. Itu gimana mau bertahan di IPL ya guys ya. Terus habis itu juga pembelian mahal Arsenal juga belum terbukti banyak guys ya. Terbukti banget guys ya. Ketika menghadapi Norwich kemarin, Odegaard tuh hampir kayak udahlah. Terus habis itu juga Sambi Lokonga juga kalau nggak salah nggak main guys ya. Otomatis membuat kita itu tidak bisa tidak bisa mempertanyakan kira-kira itu pantas gak dihargai segitu sama Arsenal guys ya. Ya kan Sambi Lokonga nggak main guys ya. Kalau nggak salah main itu kan si Ode aja ya. Ode sama Nuno Tavares ya kalau nggak salah main guys ya. Si Sambi itu nggak main ya. Mungkin kalau gua salah, saya akan teruskan komentar guys ya. Enggak bang, si Sambi main kok, main menit segini. Terus habis itu dia tuh bikin penampilan sama appearance sama penampilan sama aja sih. Bikin peluang atau tackle segini gitu bang ya. Jadi nggak terlalu jelek-jelek amat bang ya. Nah, tapi meskipun begitu, pelatihnya Arteta ini nih yang masalahnya guys ya. Karena emang kita lihat itu gimana guys ya. Kalau kita bandingkan dengan musim lalu, Arsenal itu bisa meraih 2 kemenangan dari 4 laga pertamanya. Dan itu pun juga lawannya ya meskipun Burnley sama Newcastle, itu juga mereka pun menangnya juga siapa ya. Tapi tetap aja namanya menang guys ya. Terus juga mereka pun kalah sama imbang di 4 laga awal, maaf. Itu pun juga lawannya Big Six guys ya. Lawannya Liverpool sama Hotspur, bukan lawan Brentford. Jadi bisa dibilang
ada yang salah dengan taktiknya Arteta guys ya. Kalau kalian tanya sama gue apa yang salah, ya gue sih nggak terlalu tahu banget ya mengenai apa namanya racikannya Arteta guys ya, karena gue bisa dibilang jarang banget nonton Arsenal, tapi menurut gue emang ada yang kurang di bagian pertahanannya kayaknya guys ya, apalagi setelah melewati 4 laga kemarin cuma menang sekali, itu juga cuma 1 gol, lawannya lawan Norwich lagi guys ya, yang peringkatnya udah jelek banget, ancur-ancuran, cuma peringkat degradasi, kalah 4 agak berturut-turut guys ya setelah ngelawan Arsenal. Otomatis kita itu nggak bisa jadi catatan gitu guys ya, itu nggak bisa jadi catatan buat Arsenal gitu guys ya, apakah mereka masih bisa layak untuk berada di piala musim depan atau enggak guys ya. Nah kalau kalian kira-kira gimana guys ya, apakah Arsenal bisa bertahan musim depan guys ya? Saya akan tulis komentar, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk gue. Dan gue suka rasa kata guys ya. Intinya gue sih pengen banget Arsenal bertahan guys ya. Setidaknya untuk musim depan mereka bisa lah bermain guys ya di kompetisi terelit dunia guys ya. Itu adalah Championship. Yeah. Kalau gitu gue pamit guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.